Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajri illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu ulang-ulang rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Bisa berkumpul silaturahim, bisa untuk menimba ilmu agama. Apalagi yang kita mau pelajari ini adalah ilmu yang banyak santri-santri pun malas belajarnya. Jangankan orang awam, santri-santri, ustadz-ustadz pun kadang malas untuk mempelajari ilmu faraid ini atau ilmu warisan. Ya dengan berbagai alasan, ya, mau karena susah, karena matematika lah, karena gurunya galak, apa aja lah pokoknya ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ternyata bisa untuk menggerakkan siapapun untuk mempelajari ilmu agamanya yang Allah pilih. Ini perlu disyukuri. Kemudian kita juga bacakan Fatihah terlebih dahulu, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga-keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, serta keturunan Rasulullah SAW, serta seluruh para mujahidin, para ulama, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita. Wabil khusus kepada murabbina, guru kita almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka bersama para nabi-nabi dan rasul, serta Allah kumpulkan kita nanti bersama mereka di dalam syurganya yang abadi, amin ya rabbal alamin. Dan dengan niat, bagi yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah tunaikan hajatnya, yang punya hutang Allah lunasi hutangnya, yang punya keluarga Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, yang punya usaha Allah lancarkan dan berkahi usahanya, dan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi SAW bi alfi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin, amin. Alhamdulillah, kita setelah kemarin selesai pembahasan mengenai zakat. Semoga pembahasan kita yang baru tidak menghilangkan pembahasan kita yang lama. Biasanya ada ilmu baru, ilmu lama lupa, sama kayak hafalan. Nambah hafalan Quran baru, hafalan lama hilang. Nah, ini perlu diulang-ulang lagi dan dipelajari kembali pembahasan dari awal wudu, kemudian salat, kemudian zikir, lalu baru zakat. Sekarang kita bab tentang warisan. Saya pun nggak tahu ini kok Bang Rusli ada-ada aja ini kan. Ada lagi pembahasan, kira udah selesai, khatam selesai, saya udah nggak ada tugas, ternyata dikasih tugas lagi. Semoga manfaat itu saja. Nah, ini pembahasan ini memang dari zaman Nabi sendiri, atau pembahasan warisan itu ya. Itu memang dari zaman Nabi sendiri, itu Nabi sudah bilang bahwa ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dilupakan, gitu. Nabi SAW katakan, ta'allamul Qur'an, belajarlah Quran, wa'allimuhun nas, ajarin Quran kepada orang banyak. Kemudian wa ta'allamul faraid,
Setelah Quran, Nabi SAW suruh belajar faraid, ilmu warisan ini. Wa allimuha, ajarkan juga kepada orang banyak. Walaupun dibilang mungkin dibilang enggak terlalu penting, dia enggak sehari-hari dilaksanakan atau dipraktekin. Tapi ternyata Nabi mengambil perhatian besar. Nabi bilang fa innimru'un maqbub, karena aku ini akan dicabut nyawanya oleh Allah. Belajar dari saya sebelum saya dicabut nyawanya oleh Allah. Fa innimru'un maqbub. Wal ilmu marfu', dan ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sampai sebentar lagi. Ini bilang Nabi itu yang bilang. Yushiku ayyatakhallafafnani fil faraidah. Ada sebentar lagi akan ada zaman di mana dua orang bertengkar mengenai masalah warisan. Kemudian la yajidu man yaqdu bihima. Tidak ada mendapati ulama, ustadz yang bisa menjawab ilmu faraidnya. Bertengkar tapi enggak. Itu Nabi bilang yushiku. Oh, dalam bahasa Arab itu af'alul muqarabah. Bentar lagi. Sebentar lagi akan ada zaman di mana orang bertengkar mengenai warisan, terus kemudian enggak mendapati ada ulama yang bisa menyelesaikan masalah warisannya. Ya, ini kan penting sekali. Sampai Nabi bilang wa huwa yunsa, ini ilmu ini akan pertama kali dilupakan. Bahkan dibilang Nabi wa huwa nisful ilmi. Dia untuk faraid ini adalah setengah ilmu. Setengah ilmu itu kenapa kata ulama? Sebab biasanya ilmu syariat itu dipelajari itu tentang kehidupan sebelum mati. Maksudnya cara hidup, kemudian aktivitas sebelum mati, ketika hidup. Sedangkan faraid itu dipelajari setelah mati. Jadi dianggap seakan sama Nabi itu dianggap ini setengah ilmu, karena kebanyakan ilmu itu dipraktekinnya sebelum mati, sedangkan faraid ini dipraktekinnya justru setelah mati. Nah, ini penting. Nah, ada hadis Nabi itu di pondok dulu tuh begini, jangan belajar ilmu faraid nanti cepat mati ya. Soalnya kata Nabi bilang kita ini disuruh belajar ilmu itu. Kata Nabi itu fa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama. Allah itu nanti akan mencabut ilmu agama itu bukan dihilangkan, dilupakan dari dadanya ulama. Oh, tiba-tiba hafalannya hilang, itu enggak begitu, enggak. Allah akan mencabut ilmu. Kata Nabi itu suruh belajar ilmu sebelum dicabutnya ulama, dicabutnya ilmu, ditarik ilmu. Nah, Nabi bilang ditarik ilmu itu bukan dicabut dari dada para ulama terus hilang begitu, enggak ada ilmunya, tiba-tiba jadi bodoh gitu, enggak begitu, enggak. Tapi kata Nabi walakin biqabdil ulama. Tetapi dicabutnya ilmu itu dengan apa? Diwafatkannya ulama. Nah, sekarang kalau satu persatu, kalau Nabi bilang bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dicabut, berarti ahli faraid atau ilmu waris ini, orang yang pakar ilmu faraid berarti yang pertama kali dicabut. Nah, ini makanya kata santri-santri itu, jangan nanti kita cepat matinya gitu. Ente belajar ilmu faraid, nggak belajar ilmu faraid tetap aja matilah, sama aja kan. Belajar mati nggak belajar mati. Jadi kan mendingan belajar karena udah dapat ilmunya paling nggak, walaupun mati tapi dapat ilmunya. Jadi ini memang sedikit sekali karena orang malas gitu ya belajar. Syekhuna pernah cerita di Mesir itu, beliau punya Syekhuna Syekh Nuruddin itu. Beliau punya majelis namanya Majelis Al-Banjari. Yang datang itu ribuan mahasiswa Al-Azhar. Maka disebutnya Al-Azhar kedua beliau itu kan. Sebab yang ngaji sama beliau itu sampai ribuan mahasiswa. Jadi setiap ngaji itu kadang beliau bikin buku itu di ngajiin gitu, bikin kitab maksudnya. Pas pembahasan tentang haid, muslimat banyak sekali yang datang.
apa mahasiswa-mahasiswi. Pas beliau bikin kitab tentang iddah itu sedikit banget yang datang. Jadi ditanya, kenapa kok sedikit ini, nggak sama seperti haid? Sebab kalau iddah itu hubungannya dengan cerai, ditinggal mati suami, ditinggal kabur suami, cerai. Jadi nggak mau kan. Kalau haid kan masih ya setiap hari haid. Tapi kalau pelajaran yang agak-agak merisaukan itu nggak mau tuh. Maunya belajar tuh yang enak-enak. Sama orang sekarang ini juga sama. Lebih senang itu ngaji tuh yang surga, rahmat Allah itu luas gitu. Tapi yang nahi mungkar tuh aduh, yang dengarnya itu udah kayaknya maksiat dibahas itu kayaknya berat gitu. Nggak ada yang dengar. Nah, ini penting sekali. Jadi kita ingin menggabungkan sebagaimana yang pernah saya sampaikan itu di Ramadan, bagaimana kita gabungin antara ilmu fadhail dengan ilmu masail. Ilmu fadhail itu ilmu tentang keutamaan-keutamaan, targhib, motivasi. Masail itu tentang ilmu yang perlu memahami, perlu menalar, perlu berpikir, baik itu fikihnya, baik itu tauhidnya, baik itu mungkin juga dengan macam-macam, dengan tajwid dan sebagainya. Ini ilmu masail. Nah, kita ingin seimbang antara dua ilmu tersebut. Nah, dalam faraid ini banyak sekali masalah ataupun juga pembahasannya. Dan saya nggak mungkin bahas semuanya. Jadi kita yang penting bisa ataupun juga paham tentang dasar-dasar ilmu faraid. Itu yang paling penting, dasarnya dulu. Kalau masalah itu kadang terjadi dan banyaknya nggak terjadi. Kalau masalah-masalahnya itu. Yang penting itu tahu dasarnya. Nah, saya juga berharap bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang hadir di sini, sekali lagi saya berharap sekali untuk bisa jadi wakil umat. Yang Allah pilih kan bapak. Jadi saya berharap memang pertemuan kajian kita itu bukan hanya semata-mata buat diri kita, tapi juga kita berharap bisa manfaat minimal keluarga, tetangga, orang-orang yang kita kenal. Syukur-syukur diniatkan untuk umat seluruh alam. Ini niat saya tuh begitu. Pokoknya saya udah titipin ke Allah, semua karangan saya harus manfaat sampai hari kiamat. Pokoknya begitu. Terserah Allah aja gimana caranya, pokoknya harus manfaat sampai hari kiamat. Cemburu kita seperti kitab-kitab yang kecil-kecil itu, Safinatun Najah, Jurumiyah kalau di santri itu. Tapi manfaatnya itu sampai seluruh dunia dan sampai hari kiamat. Padahal mereka nulis kecil-kecil aja, biasa aja. Sifat 20 tuh Habib Utsman bin Yahya itu kecil-kecil aja. Enggak gede-gede, bukan harus jadi profesor kan banyak, tapi yang melajari ya dikit. Gitu maksudnya kan. Belum tentu nanti beliau meninggal udah nggak dipelajari lagi, tapi kita ingin keberkahannya itu. Nah, ini inginnya, makanya saya ingin dari sekarang saya sangat berharap setiap pengajian saya itu bukan sentralisasi, tapi kaderisasi. Bukan semua harus ngaji sama saya, tuh nggak begitu. Tapi yang saya inginkan yang ngaji sama saya itu nanti bisa jadi kader untuk dakwah, gitu ya, untuk menyampaikan. Jadi makanya ini benar-benar untuk di kesempatan Allah yang Allah kasih ini untuk dimanfaatkan benar. Karena nantinya bapak-bapak mungkin akan jadi wakil-wakilnya Nabi ditanya. Nabi itu kan nyuruh semua sahabat belajar faraid, Pak. Tapi yang paling ahli itu cuma satu, namanya Zaid bin Thabit. Afradukum Zaid. Yang paling pintar faraid itu Zaid bin Thabit. Tapi tetap Nabi seluruh belajar, semuanya suruh belajar. Nanti masalah hasilnya siapa yang paling pintar, siapa yang paling menguasai itu urusan Allah dah. Yang penting sudah dipelajari, yang penting sudah ada usaha. Begitu ya Pak. Ini intro dulu, ini ada mukaddimahnya dulu. Jadi sehingga saya harap memang benar-benar serius. Terus kemudian saya minta maaf mungkin karena salah saya itu, jadi tulisannya sangat mini gitu ya. Sehingga perlu kaca pembesar untuk membacanya ini kan. Saya pakai teleskop. Jadi minta maaf karena ngirim filenya keliru gitu. Jadi enggak, yang mestinya ini dibuatnya landscape, bikinnya ke samping. Jadi karena bikinnya ke tengah jadi mini sekali gitu ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan. Nanti silakan Bapak siapkan atau Ibu siapkan pertanyaannya.
Mungkin untuk pertemuan ini kita belum ada menghitung, jadi tenang aja. Tapi jangan sampai nggak masuk pertemuan berikutnya. Wah, pertemuan berikutnya hitung-hitungan jadi nggak mau masuk lagi nanti. Ya. Kewajiban harta kita lihat di sebelah kanan atas, pojok kanan atas, itu yang pertama. Gitu ya. Kewajiban harta warisan setelah mayit wafat. Nah, ini harus berurutan. Jadi jangan langsung ngurusin warisan. Ya, ingat ini. Jangan langsung dibagi warisannya, apalagi ribut. Mayitnya masih ada lagi, Allah karim. Nggak tahu diri lagi kadang-kadang begitu. Yang pertama, harus diambil dari harta itu untuk pengurusan jenazah. Baik itu untuk kafannya, itu ngambil dari uangnya si mayit semua. Baik itu kalau perlu jual asetnya, jual untuk pengurusan jenazahnya. Mungkin kalau seandainya mau dikuburin di mana perlu biaya kuburannya, tukang galinya, macam-macam dah gitu. Termasuk yang tukang mandiinnya. Ini perlu diambil terlebih dahulu. Ini awal sekali. Jadi makna dari sesuai urutan ini, seandainya dari yang pertama aja duit dia udah habis, udah nggak punya warisan. Harta yang disisakan itu semata-mata buat kain kafan sama buat tukang gali kubur. Buat yang mandi aja masih ngutang misalnya. Ini maka dia udah nggak punya warisan udah. Jadi harus pakai urutan, nggak bisa lompat gitu. Langsung warisan aja dulu, ntar gampang dah siapa kayak yang mau patungan buat ngurusin jenazahnya, nggak bisa gitu. Harus diambil terlebih dahulu untuk pengurusan jenazah. Nah, terus kemudian yang kedua, hutang yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri. Hutangnya ada kaitan dengan harta warisan itu sendiri. Contohnya hutang yang punya gadai. Dia menghutang terus gadaikan barang. Barang gadaian itu sendiri adalah harta warisan. Jelas ya? Paham? Jelas. Jadi semua yang dimiliki mayit, baik itu pakaiannya, baik itu lemarinya, bahkan termasuk gigi emasnya, itu semua adalah warisan kepada ahli waris. Gitu ya, cincinnya, jam tangannya, handphonenya, itu semua masuk dalam warisan. Jelas ini ya, jelas ya. Nah, kalau ada hartanya yang tergadaikan, berarti dia punya utang yang hutangnya berkaitan dengan harta itu sendiri untuk nebus. Hutang yang seperti ini wajib didahulukan. Biar keambil dulu hartanya. Jelas Pak ya? Gitu ya. Mim ba'di wasiyati yusabiha audain. Kalau bahasa Al-Qur'an itu warisan akan dibagi kalau setelah dikeluarkan wasiat dan hutangnya. Tapi hutang itu kata ulama fikih hutang yang mana dulu? Hutang yang ada kaitan dengan barangnya si mayit. Contohnya digadai. Kalau sudah lunas, baru yang ketiga, hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta barang. Termasuk hutang ke Allah berupa zakat, fidyah, termasuk hutang ke manusia, ya hutang biasa yang nggak ada gadainya, cicilan-cicilan, itu semua masuk. Ketika Nabi SAW itu, beliau kan ini rahmatan lil alamin. Itu ketika beliau datang jenazah, ada 3 jenazah ini datang, Rasulullah selalu tanya, punya utang apa enggak? Alaihi dain, dia punya utang apa enggak? Kalau mereka bilang, enggak ada ya Rasulullah. Wah, ini nikmat sekali. Mati tanpa utang itu nikmat sekali. Ada enggak utang? Oh, cicilannya banyak kan gitu kan. Utang enggak ada tapi cicilannya banyak. Enggak punya utang. Oh, yaudah, baru Rasulullah sholatin. Ya. Yang kedua mayit datang lagi. Punya utang apa enggak? Rasul tanya lagi. Jadi kata mereka, oh ada. Berapa? 2 dinar. Punya enggak harta untuk meninggalkan, untuk bayar utangnya? Oh ada. Oke. Rasulullah sholatin. Yang ketiga, punya utang, nggak punya warisan lagi. Nah ini parah banget ini. Sudahnya berutang, terus kemudian nggak punya harta atau aset yang cukup untuk bayar utangnya. Akhirnya Rasulullah bilang, sholli ala sahibikum. Udah ente aja, shollu ala sahibikum. Kalian aja yang mensolati. Rasulullah nggak mau menyolati. Rasulullah tidak mau menyolati. Ini yang akhirnya kemarin tuh geger waktu pas lagi masalah Pilpres itu apa, sehingga ada yang nggak mau menyolati macam-macam lah, bukan masalah Ahok dulu itu mau ngikut-ngikut kayak Nabi itu kan, nggak mau menyolati gitu, karena ini punya masalah dalam agama macam-macam. Nah tapi kata ulama, setelah itu
Ada sambungan riwayat. Setelah itu Rasulullah nggak mau nyolatin. Akhirnya Sayyidina Abu Qatadah, sahabat Nabi itu, beliau bilang, alayya dainuh, saya yang akan bayar ya Rasulullah. Berapa utangnya? 2 dinar. Saya yang bayar ya Rasul. Akhirnya Rasul baru mau mensolati. Ini yang dalam hukum disebut dengan doman, artinya nanggung utang orang lain. Kamu punya utang, siapapun yang punya utang, misalnya bapak punya utang, berapapun utang bapak, saya yang nanggung, itu namanya doman. Tapi secara hukum begini nantinya, misalkan kadang-kadang kita sok-sokan kan, mau makan-makan gitu kan, ke warteg, mbak, pokoknya yang diambil, yang dimakan semua saya yang bayar, itu kan jelas kan? Ini secara hukum ini, dia belum makan, dia belum ngambil, dan nggak tahu utangnya berapa, terus sok-sokan mau ditanggung kan? Secara hukum, yang bilang nanggung itu belum wajib bayar. Jadi kalau dia kabur nggak dosa, tapi ya digebukin. Jadi untuk menjamin hutang seseorang itu harus tahu utangnya berapa. Nggak bisa pokoknya berapapun yang diambil pokoknya saya yang bayar, itu nggak bisa. Itu nggak wajib maksudnya. Yang mau bayarin silakan, tapi nggak wajib bayar. Ini secara hukum tuh begitu. Nah, hadis ini akhirnya dipakai sama ulama begini. Kalau kita ini punya pengaruh, ingin memberi satu pengajaran ibroh buat yang lain, bagi orang-orang yang misalnya kita tahu ada kita nih ya mungkin ulama, mungkin ketua RT, mungkin RW apa misalnya, yang memang tokoh mungkin ya. Terus tahu nih ada di antara warga ini yang mungkin ikut aliran apa, ataupun juga sudah dikasih tahu macam-macam, mabok mati dalam keadaan mabok misalnya. Ini khusus bagi tokoh. Niatnya buat ngasih pelajaran kepada temen-temennya dia biar nggak ngulangin. Kalau ente mati juga ada nggak bakal sholatin. Gitu tuh lebih kurang. Nah ini boleh, tapi nggak wajib. Boleh, tapi hanya bagi orang yang berpengaruh. Ini secara hukum tuh begitu tuh, istinbat atau pengambilan kesimpulan dari hadisnya tuh begitu. Jadi nggak semua orang. Akhirnya rame-rame satu kampung, udah ini orang nggak bener, ini udah kita nggak usah, biar kasih pelajaran buat yang lain, kita nggak sholatnya rame-rame, nggak begitu, dosa semua itu satu kampung. Ini dengerin ya, pahami ini ya. Nah terus kemudian hadis Nabi tidak mau mensolati orang yang berutang itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu kata Allah, nabi itu lebih layak untuk memperdulikan orang mukmin dari diri mereka sendiri. Sekali lagi saya ulang ya. Ayat Allah bilang, nabi itu harus lebih patut, lebih layak untuk ngurusin orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Turun ayat ini, Nabi langsung bilang begini, man mata wa alaihi dainun, siapa yang mati punya utang, fa alayya dainu, saya yang bakal bayarin utang. Nah ini sehingga nggak ada lagi cerita Nabi tidak mensolati orang yang tidak bayar utang. Jelasin ya, jadi jangan ikut-ikutan, sok-sokan kan. Saya nggak mau, lah bapak siapa, biar aja nggak nyolatin, bodo amat gitu. Ini beda sekali, kalau Nabi kan memang orang pada pengen disolati. Tapi hukum itu udah nggak ada. Karena Nabi justru yang nanggung hutang orang-orang beriman. Dari uang ghanimah, dari baitul mal, bahkan dari kantong Nabi sendiri. Ini Nabi itu begitu. Nah, sehingga kemarin tuh Syekh Sufyan itu bilang begini. Kata Syekh Sufyan, mungkin ya, la'alla wa asa, orang yang punya utang banyak-banyak sholawat aja. Sedangkan Nabi kan nggak ada. Kalau dulu enak, Nabi saya punya utang, ngomong aja ke Nabi yang bayarin. Kok kayak kurang apa coba itu rahmatan lil alaminnya itu kan? Nah sekarang Nabi itu udah nggak ada. Nah yang punya utang ini banyak sholawat, tawasul untuk minta Nabi bayarin. Nah ini kata beliau itu beristinbat atau ngikut-ngikut dengan ayat tersebut. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nah itu dia. Ini ceritanya begitu. Jadi jangan salah paham ya dengan hadis tersebut. Jadi ini hanya menegaskan seberapa besarnya bahaya hutang. Itu maksudnya meninggal dengan memiliki hutang. Jadi tanpa meninggalkan warisan untuk bayar utangnya.
Jadi kalau kata ulama, kenapa sampai Nabi itu nggak mau ngalatin? Katanya rahmatan lil alamin. Ya satu memang untuk teguran. Karena pernah Nabi juga tidak mau mensolati orang yang mati bunuh diri. Pernah juga. Kejadian ini bukan hanya kepada yang berutang gitu ya. Satu. Yang kedua, ini untuk agar tidak ada misalnya taradud itu. Tidak ada kesimpang siuran antara para malaikat. Itu lebih kurang begitu. Sebab kan doa Nabi itu pasti mustajab. Doa Nabi itu pasti mustajab. Sedangkan orang yang punya hutang itu amalannya tergantung-gantung antara langit dan bumi. Kalau nggak bisa ngelunasi itu kan. Jadi kalau saat ini di antara doanya mustajab tembus, tapi di lain sisi amalnya tergantung-gantung. Lantas bagaimana kalau saat ini membuat malaikat itu akan menjadi bingung nih. Di lain sisi harus ini ngelihat nabinya. Jadi nabi itu menjaga perasaan gitu loh, lebih kurang. Menjaga perasaannya para malaikat. Itu ada penjelasan tuh kayak gitu. Ini untuk kenapa nabi itu nggak mau mensolati. Nah kita kan nggak jelas mustajabnya kan. Jadi ya solati aja, menggugurkan kewajiban. Jadi nggak usah sok-sokan kan. Saya mah nanti kalau saya doa nanti gimana? Tergantung-gantung. Ya kan kita memang sudah tergantung-gantung jadi kalau kita. Kalau Nabi pasti mustajab. Terus kemudian yang keempat, jadi bayarin zakatnya dulu. Termasuk juga kalau sholat, hutang sholat itu nggak ada kewajiban. Kalau hutang zakat keluarin. Nazar itu hutang juga kepada Allah keluarin. Tapi kalau punya hutang sholat, ini dia hanya kebolehan. Jadi nggak wajib bagi ahli waris untuk ngeluarin fidyah sholat. Kan kalau di kampung-kampung ada fidyah sholat kan, ngasih, ntar dikasih lagi, ntar ngasih dikasih lagi. Itu biar kebayar semuanya hutang sholatnya dia. Nah, ini penting. Sebenarnya sholat itu tidak ada fidyahnya, tidak ada dikodokkan. Sebenarnya. Cuma boleh gitu ya, boleh saja bagi ahli waris kalau mau mengkodokkan boleh, mau mengfidyahkan boleh. Yang lebih utama dikodokkan, ikut mazhab Syafi'i. Dikodokkan, artinya sholat 5 waktu, niat doa agar pahala sholat ini dikirimkan buat si mayit. Ini caranya tuh begitu. Terus kemudian yang keempat, setelah hutang beres semua, yang keempat adalah wasiat. Apa itu wasiat? Nah, kita pahamnya wasiat itu kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya dalam fikih ya, ada yang namanya wasiat, ada yang namanya isok. Wasiat itu gini, harta yang dipesan untuk diberikan kepada selain ahli waris. Sekali lagi saya ulang, wasiat itu adalah harta yang dipesankan diberikan kepada selain ahli waris setelah dia mati. Hubungkan dengan harta. Tapi kalau misalnya nanti kalau saya mati, tolong ini si Ade di sekolah yang di pesantren, tolong nanti. Ini bahasa Indonesianya wasiat juga, tapi dalam fikihnya itu namanya isok, pesan doang, nggak ada hubungan dengan harta. Jelas ya? Nah, kalau isok itu kita sunnah nulis itu juga. Wasiat juga kita sunnah untuk menulisnya, taruh di bawah bantal, pesan-pesan sebelum kita meninggal. Siapa tahu meninggal malam ini. Sehingga ditulis. Kemudian setiap orang yang berwasiat, dia dikasihnya nanti setelah meninggal kan? Orang yang punya wasiat dia dikasih harta setelah meninggal. Dia didahulukan daripada warisan. Jadi wasiat harus pasti dulu ada apa enggak wasiatnya kepada bukan ahli waris. Perhatikan. Kata Nabi, la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Kadang gini, nanti ini buat abang, ini banyak. Buat abang ini tanah yang di sana. Ini buat abang yang kedua atau kakak yang kedua itu rumah yang di sana. Tapi dikasihnya setelah meninggal, ini nggak boleh. Kalau mau hadiah, kalau hadiah dikasihnya sebelum meninggal, memang udah jadi milik mereka, itu nggak apa-apa. Itu nggak mesti harus 2:1, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan, nggak mesti. Kalau hadiah ya,
Kalau sebelum meninggal, tapi kalau udah sakit, udah ya dia udah tahu udah kayak mau meninggal gitu, totalnya nggak jadi lagi. Udah mau kayak meninggal gitu, akhirnya dia kasih. Ini jatuhnya wasiat ini, bukan hadiah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hadiah ketika hidup, kalau wasiat ketika wafat. Nah ini nggak boleh sama Nabi. Kecuali nanti seluruh ahli waris sepakat untuk membagi harta sesuai pesan mayit. Nah ini boleh, diridhoi semuanya ridho. Cuma kata ulama, keridhaan atau persetujuan ahli waris ini harus mereka tahu dulu bahagiannya masing-masing menurut faraid. Selagi saya ulang ya. Jadi gini ceritanya, ini kan kayak sinetron gitulah. Jadi si mayit, si bapak misalnya, pesan nanti pokoknya ini dipakai notaris segala kan, tulis apa segala macam. Setelah meninggal terus kemudian udah sebutin ini udah sesuai dengan wasiat si almarhum bahwa ini anak pertama dapat segala macam. Ini membatalkan hukum faraid. Ngapain capek-capek belajar faraid kalau ujung-ujung cuma dibagi sesuai dengan keinginan mayit? Nah itu yang nggak boleh. Bahkan kata Allah menyebutkan ilmu faraid ini fariidhatam minallah. Ini kewajiban dari Allah. Harus diikuti. Itu maksudnya. Enggak penting kita paham atau enggak paham hikmahnya. Kenapa kok harus laki-laki 2:1? Ya kata ulama karena laki-laki wajib nanggung nafkah. Jadi wajar saja kalau dia 2 kali lipat daripada ahli waris perempuan. Kalau perempuan dia buat dirinya sendiri, dia enggak wajib nafkahin. Tapi kalau laki-laki dia buat nanti anaknya, istrinya. Jadi wajar kalau 2 kali lipat. Itu hikmahnya tuh begitu. Lagipun nggak semua 2 kali lipat. Nanti ada bahasanya. Ada ahli waris yang laki dan perempuan sama. Ada. Nah ini kembali. Jadi sehingga kita tidak boleh memberi wasiat atau pesan atau sudah dipetak-petakin. Setelah kita meninggal diberikannya sesuai keinginan, ini nggak boleh. Karena membatalkan hukum. Ingat ya, jelas ya. Bolehnya itu gini, kalau mau juga. Alasannya takut nanti ribut lah, sesama saudara lah, apa segala macam. Kalau mau juga, ini harus dipelajari dulu, ketahui dulu bahagian masing-masing berapa sesuai ilmu faraid atau ilmu warisan. Udah tahu masing-masing, baru mereka, oh ya, kalau dihitung-hitung nih saya dapatnya misalnya, kata si abang 2/7 misalnya. 2/7 itu ya kalau ada 700 juta berarti punya 200 juta. Anaknya ada 7, misalnya begitu. Terus 200 juta. Tapi kalau dibagi 7 kan 100 juta berarti kan? Paham ya Pak ya? Akhirnya si abang udah biar enggak ribut. Saya udah tahu bagian saya dapat 200 juta, dah kita bagi rata 100 juta semua. Semuanya ridho silahkan. Itu baru benar. Ini baru ridho. Ini baru yang dikatakan izin, benar, sesuai. Karena dia sudah tahu dulu berapa bahagian yang dia miliki dari haknya warisan itu. Tapi kalau dia sendiri belum ngitung ilmu faraidnya, dia belum ngitung. Udah biar nggak ribut langsung aja ini aja kita rame-rame. Ini nggak sah. Karena khawatirnya kalau dia tahu bahagiannya nggak bakal dia mau rata. Apalagi tadi 100 juta, ayo kalau nggak iman, goda atau apa segala macam. Ini ngasihnya 100 juta nih, dapat dari 200 juta dapatnya cuma 100 juta. Kalau nggak kuat-kuat luar biasa kan gitu, paham nggak ini jelas ya? Jadi makanya harus diketahui dulu masing-masing bahagiannya sehingga tidak ada yang terzolimi, baru boleh dibagi rata. Syarat pembagian rata dalam warisan sudah mengetahui bahagian masing-masing sesuai hukum faraid atau hukum warisan. Jelas ini ya? Jelas ini ya. Nanti perlu diindikan, perlu dipraktekkan dan perlu disampaikan. Nah, wasiat ini kepada selain ahli waris selama jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta. Misal orang punya aset semuanya kalau dihargakan itu semuanya 300 juta misal. Mau dengan mobilnya, rumahnya, kemudian istrinya nggak usah, dengan perhiasannya, uangnya segala macam, tabungannya itu 300 juta. Yang boleh diwasiat itu 100 juta aja, itu pun maksimal tuh. Nggak boleh lebih dari 100 juta tuh nggak bisa. Kecuali diizinkan oleh ahli waris. Misal
Nanti buat masjid ya tolong 10 juta, buat pesantren 50 juta, buat majelis ini, buat kasih anak-anak yatim, mau segala macam, total semuanya 101 juta misal. Paham ya? Setelah kan Bang tadi tuh 100 juta doang dia punya hak untuk mewasiat. Ternyata 101 juta wasiatnya. Yang 1 juta ini nggak boleh dikeluarin kecuali persetujuan seluruh ahli waris. Seluruhnya. Kalau ada 10 ahli waris, satu nggak setuju, nggak bisa keluar. Penting ini, seluruh ahli waris. Dan kata ulama, persetujuannya ini itu bukan ketika si mayit lagi sakit atau masih hidup. Persetujuannya harus setelah meninggal dipastikan lagi setuju apa enggak. Sebab ketika dia mau meninggal, si mayit mau meninggal, bisa aja ahli waris itu setuju karena nggak enak sama si mayit, kesian. Takut cepat mati kan? Enggak mau, makin mati kan cepat kan. Ini biar kasihan bapak udah tua, kalau udah sakaratul maut terus kita bilang enggak lagi kan enggak tega kan? Maka kata ulama, persetujuan ahli waris terhadap wasiat yang terjadi sebelum matinya mayit itu enggak dianggap. Nanti setelah meninggalnya mayit baru ditanyakan kembali, pastikan setuju atau enggak setuju. Nah, tapi perlu diingat, dulu Nabi kan pernah jenguk Sayyidina Sa'ad bin Abi Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu lagi sakit. Ceritanya itu sakitnya masih di Mekah padahal. Setelah sakit, terus kemudian dijenguk sama Nabi. Rasul, saya nanti pesan ya wasiat, saya mau ngasih wasiat semua harta saya buat fisabilillah. Seluruh harta saya buat di jalan Allah semuanya. Terserah Rasul mau pakai perang apa segala. Kalau kayak dia udah merasa mau meninggal, kan orang meninggal tuh jadi dermawan. Orang kalau udah sekarat itu baru dermawan. Pas ini pelit luar biasa, pas lagi ini jaga nabung apa segala macam. Pas sudah meninggal, saya pengen nanti hartanya tuh dibawa ke sana. Kan gitu kan lebih kurang kan kita kan. Makanya kata Nabi, 1 dirham ketika sehat, ketika kita masih punya sifat pelit, itu lebih afdol daripada 100 dirham ketika udah mau mati. Karena udah mau mati mau apa lagi kan? Nggak manfaat lagi duit lagi kan? Akhirnya kata Nabi, ini atau dia bawa semua hartanya. Kata Nabi, lah, nggak boleh. Seluruh harta itu nggak boleh. Ya udah, kalau gitu setengah ya Rasul. Kurangi jadi setengah. Setengah harta. Kalau punya 10 miliar, 5M-nya semua buat di jalan Allah. Nggak boleh. Kata Nabi, nggak boleh. Yaudah kalau gitu 1/3. Tadi 2/3 awalnya, nggak boleh. Setengah, nggak boleh. 1/3 ya Rasulullah. Nah, as-sulus boleh 1/3, was-sulus katsir. Tapi 1/3 itu pun masih dianggap banyak buat wasiat. Artinya Rasulullah ngasih tahu kenapa masih dianggap banyak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama tabi'in, beliau bilang karena Nabi bilang 1/3 itu banyak, baiknya wasiat itu jangan sampai 1/3, karena walaupun boleh tapi Rasul masih anggap banyak. Paling enggak 1/5 kalau mau wasiat juga, gitu ya. Kata Nabi, la antatruka ahlaka agniya, la antada'a ahlaka agniya. Kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, mampu, khairun laka min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu lebih baik meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan mampu daripada meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan miskin, minta-minta ke orang nanti setelah kamu nggak ada. Nah, ini boleh dijadikan landasan. Boleh nggak sih kita ngumpulin harta untuk meninggalkan warisan kepada keluarga? Boleh. Tapi tadi yang paling penting itu meninggalkan agama dulu, ilmu agama, ketakwaan. Sebab kalau seandainya tanpa ketakwaan ya harta kita sekedar buat macam-macam nanti, naudzubillah min dzalik. Capek-capek kita kumpulin dipakai buat maksiat apa segala macam sama anak keturunan. Ini yang lebih penting ilmu agama. Tapi boleh, justru Nabi yang nyuruh, gitu ya, meninggalkan keluarga itu dengan harta. Itu Nabi yang suruh. Akhirnya Nabi SAW ini saatnya udah kayak mau meninggal gitu kan. Sama Nabi itu Nabi wudu. Setelah wudu, airnya itu Nabi udah bilang, kamu tuh nggak bakal mati di Mekah, kamu tuh tenang aja.
Ini kan udah ngerasa kayak mau meninggal segala macam, mungkin udah pening. Nabi tuh wudu, air wudunya diusapin ke Sayyidina Sa'ad. Air wudunya itu diusapin, ini namanya tabarruk, itu nyari berkah itu. Sama Rasul itu diusapin ke Sayyidina Sa'ad. Air wudunya Nabi sembuh langsung. Coba kalau udah disedekahin semuanya, apa nggak gigit jari kan? Jadi Nabi udah bilang itu makanya pentingnya. Jadi jangan macam-macam, jangan main-main dengan wasiat ini kan. Sok-sokan mau ninggalin segala macam, tapi nggak jadi mati-mati kan. Nah, ini penting. Jadi wasiat itu jangan sampai sepertiga. Kalau sampai sepertiga, maka dia tergantung ahli waris. Setuju apa enggak? Nah ini kalau wasiatnya bukan ke ahli waris. Kalau wasiatnya kepada sesama ahli waris, anak misal kayak tadi tuh pesan buat si anak nih, tanah yang di sana nanti buat ini macam-macam karena ini paling baik, ini yang paling ngerawat, tetap ini yang paling bager, yang paling bakti, itu tetap di dalam faraid nggak ngelihat siapa yang paling bakti, siapa nggak ngelihat ya statusnya apa begitu. Nah kalau diwasiatkan itu nanti setelah meninggal, ini kan buat waris nih, buat si ahli waris kan, dia nanti bakal dapat warisan juga. Tapi di lain sisi dia juga dapat wasiat. Nah ini tergantung, walaupun kurang dari sepertiga, walaupun nggak sampai sepertiga, tetap harus persetujuan ahli waris yang lain. Gitu ya. Tapi tadi catatan, persetujuannya dengan dua syarat. Syarat pertama setelah meninggalnya mayit. Syarat kedua, mereka semua sudah mengetahui kadar bahagian masing-masing dari ilmu faraid. Jelas apa nggak ini kira-kira? Semoga bisa dipahami. Ntar bisa ditanya ini yang nggak jelas. Yang kelima baru terakhir bagi-bagi warisan. Terus kemudian di dalam rukun warisan itu ada tiga yang perlu diketahui. Satu namanya muwarris. Muwarris itu artinya mayit yang akan mewariskan. Dua ahli waris yang akan dapat warisan. Tiga ya harta warisannya. Nah sekarang kita bahas sekarang. Syarat warisan bisa dibagi. Ada muwarris, ada ahli waris, ada harta warisan. Ingat ya. Satu, muwarisnya harus benar-benar udah mati. Ini baru bisa dibagi-bagi. Gitu ya. Harus benar-benar telah wafat. Wafat itu ada wafat hakiki, memang meninggal, dokter bilang udah nggak ada, terus kemudian dibagikan boleh. Permasalahan. Kalau kata dokter udah meninggal, loh kok tiba-tiba lagi di ngajiin terus kemudian bangkit. Nah ini gimana ini warisannya nih kan? Tadinya kan udah lepas, setelah meninggal warisannya mestinya lepas. Karena sudah jadi hak ahli waris. Sekarang hidup lagi, itu gimana ceritanya ini? Apalagi kalau udah dibagi-bagi, ya bapak segala bangun lagi gitu. Ini kalau seandainya benar terjadi, gimana hukumnya? Nah kata ulama, khilaf perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi secara yang paling mu'tamad, yang paling terkuat adalah hartanya sudah jadi milik ahli waris, enggak balik ke bapak. Karena sebabnya udah dapat, yaitu mati. Gitu ya, jelasin ya. Ada yang kedua, wafat secara hukum. Dihukumi wafat, walaupun hakikatnya nggak tahu udah mati atau belum. Contohnya, orang hilang. Udah lama hilang. Nah, tapi nggak sembarangan. Yang menghukumi wafat itu hakim, pengadilan. Jadi harus ada laporan dulu, udah berapa, udah ada usaha apa pencariannya. Jadi nggak, udahlah kita hukumi aja, bapak udah mati, udah kita bagi-bagi. Nggak begitu. Padahal bapaknya khuruj setahun. Kurang asem bener kan? Nggak boleh. Jadi hukum itu, maksud yang menghukum itu adalah pengadilan. Dan dihukumi itu pun beliau gini, udah hilangnya berapa lama? Umurnya dari berapa hilang? Umurnya. Kalau seandainya hilangnya dari umur 50 misal bapaknya. Sekarang umurnya udah 15 tahun, berarti sekarang udah 65 ya. Rata-rata ini harus dilihat, rata-rata keluarganya tuh umur berapa? Paling lama meninggalnya keluarga dia itu paling lama tuh berapa tahun? Gitu ngelihatnya, caranya gitu. Si hakim akan menilai itu. Rata-rata umur 60 udah pada nggak ada. Berarti boleh dihukumi meninggal. Baru warisannya bisa dibagi. Ini namanya wafat secara hukum. Sama hukumnya. Kalaupun nanti ternyata dia pulang, jelas ya, maka hartanya udah jadi milik ahli waris. Bukan jadi milik si bapak.
Jelas ya. Terus kemudian ada wafat secara perkiraan, wafat takdiri, wafat secara perkiraan. Contohnya janin. Janin itu tetap dapat warisan nggak? Dapat. Hati-hati. Janin itu kalau sudah pasti udah ditiup ruh, apalagi udah ditiup ruh, udah ada kandungannya, ini si istri, kematian suami, si janin itu udah masuk dalam daftar ahli waris. Gitu ya. Adapun zaman dulu belum ada USG itu, laki atau perempuan, maka ulama suruhnya dihitung dua kemungkinan. Kalau si anak laki, hitungan warisannya gimana? Kalau anak perempuan, hitungan warisannya gimana? Gitu dulu, zaman dulu seperti itu. Nah, yang jadi masalah sekarang janin kan udah dapat nih, dia udah punya hitungan tersendiri. Terus meninggal. Ya, jelasin ya. Zaman dulu dianggap itu meninggalnya meninggal perkiraan. Diperkirakan dokter udah meninggal. Maka hartanya si janin, bahagiannya itu dijadikan warisan lagi. Gitu caranya. Jadinya misalnya ketendang lah, jatuh lah, keguguran apa segala macam, itu hartanya yang tadi bahagian janin dijadikan warisan lagi. Siapa yang menjadi ahli waris si janin. Kemudian yang kedua, syarat pertama intinya muwaris udah meninggal. Pastiin dulu udah mati, baru bagi. Yang kedua, ahli waris masih hidup setelah matinya muwaris. Muwaris tadi mayit. Jadi maknanya gini nantinya. Antum kadang-kadang orang suka nanya, si mayit punya siapa aja? Ini salah nanya juga, jadi salah jawab akhirnya. Si mayit punya istri 2, kemudian punya anaknya 5. Itu setelah dihitung bla 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 bla, dihitung sudah selesai, terus tapi anaknya udah dia meninggal duluan, kenapa nggak ngomong dari awal? Paham ini ya? Kalau udah meninggal sebelum mayit, dia nggak dapat apa-apa, dia nggak terhitung dia. Justru mestinya yang meninggal itu kalau dia punya harta, si mayit yang sekarang ini ahli warisnya dia. Paham nggak? Paham nggak? Misalnya gini, Anda suami istri kan, biasanya, bapaknya tuh ibu duluan yang meninggal. Ini udah lama nggak dihitung faraidnya, baru hijrah, baru sadar. Akhirnya meninggal lah itu si bapak dan ibu udah dua-duanya meninggal. Jadi, kalau yang meninggal itu siapa dulu? Oh, yang meninggalnya ibu dulu. Berarti si bapak dapat warisan dari ibu mestinya. Sebelum dihitung warisan bapak nih, dua-duanya udah meninggal. Tapi ibu dulu yang meninggal. Berarti si bapak adalah suami kan? Jelas ini ya, berarti dia ahli waris si ibu. Nanti kalau seandainya itu kemudian setelah udah dibagi, bagian bapak berapa, tambah hartanya si bapak sendiri, ini bapak baru punya ahli waris. Si ibu udah nggak masuk lagi dalam harta, dalam ahli warisnya, daftar ahli warisnya si bapak. Karena sudah meninggal sebelum bapaknya, mayitnya. Jadi syarat untuk dapat warisan itu, ahli waris harus hidup setelah meninggalnya si mayit. Walaupun sesaat, penting. Walaupun sesaat. Berdua naik mobil, bapak sama anak. Jeger mati. Dua-duanya mati. Tapi menurut ahli forensik yang meninggal tuh anaknya dulu. Ada sepersekian detik atau ada 1 detik lah, biar mudah. Ada 1 detik perbedaan waktu meninggalnya. Anak dulu meninggal, baru bapak. Anak dapat warisan nggak? Enggak. Bapak yang dapat warisan anak. Jelas ya, karena yang meninggal duluan gitu. Walaupun begitu hidupnya. Tapi kan bapak udah mati juga. Iya, nanti dia ditambahin tuh hartanya bapak, tambah harta warisan dari anak itu, baru jadi dibagi-bagi ke ahli warisnya si bapak. Nah, ini makanya harus penting. Makanya dulu Anda punya guru khusus faraid, namanya Ustadz Muhammad Abduh. Itu beliau memang sudah pakar. Jadinya kerja sama pengacara, sama tim forensik, semuanya, karena dia punya lembaga itu sendiri. Terus kemudian baik hidup hakiki, memang masih hidup, memang ada wujudnya, atau hidup secara perkiraan seperti janin tadi. Janin kan hidup apa enggak hidup itu kan perkiraannya masih hidup kan, maka dibagi juga warisannya, dihitung juga warisannya. 3, mengetahui sebab-sebab pembahagian warisan. Sebab apa dia dapat warisan? Nah ini ada 3. 1, atasnya ada karena pernikahan, ada karena hubungan nasab atau silsilah keluarga, ada yang ketiga hubungan wala. Yang ketiga ini udah nggak ada sekarang. Warisan bisa dikasih itu karena 1 ya imam pernikahan,
atau dengan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga wala. Kalau pernikahan nanti akan ada perincian, yaitu suami dengan istri. Ibu mertua, ayah mertua, enggak dapat itu udah. Abang ipar, ada ipar, enggak. Yang dapat itu istri aja pernikahan itu. Enggak ada yang lain. Mau istrinya 4, ya udah itu dapat semua istrinya. Selama belum cerai ketika meninggal. Kalau udah cerai sebelum meninggal nggak dapat, ya udah. Jelasin kan? Kemudian yang kedua ini hubungan nasab keluarga, ini paling banyak. Paling banyak sekali. Nanti akan ada pembahasan secara terperincinya. Kalau wala tuh kayak gimana? Nah, wala itu ini hanya, walaupun sekarang udah nggak ada, tapi ini amanah ilmu ya. Wala itu begini. Saya pernah memerdekakan hamba sahaya. Gitu ya. Saya beli, kemudian saya merdekakan. Maka ketika hamba saya ini akhirnya dia kan kerja, dia bisnis, dia punya harta sendiri kan? Ternyata si hamba ini meninggal tidak punya keluarga. Itu ceritanya begitu. Hamba saya ini meninggal enggak punya ahli waris. Maka saya sebagai orang yang pernah memerdekakannya ini bisa dapat warisannya atas dasar wala, namanya wala kalau di dalam fikih itu ya. Terus kemudian hal-hal faktor-faktor sebab yang membuat warisan nggak boleh dikasih. Kalau tadi sebab-sebab yang warisan bisa dikasih, boleh dapat warisan 3 tadi, nikah, nasab, sama wala. Kalau yang mencegah warisan 1, hamba sahaya, perbudakan. Bapaknya hamba, anaknya merdeka, nggak dapat. Bapak anak sama-sama hamba sahaya, nggak dapat, nggak saling mewarisi maksudnya. Karena hamba sahaya tidak berhak memiliki harta, itu alasannya. Seberapapun yang didapatkan oleh hamba, seberapapun banyaknya, itu tetap akan jadi miliknya si tuan. Hasil kerja, hasil bisnisnya hamba. Jadi enak punya hamba tuh. Memang mahal, tapi kita uncang-uncang kaki. Punya 10 hamba, semuanya suruh kerja. Semua penghasilan mereka punya kita semua. Mereka hanya kita wajib kasih pakaian, tempat tinggal, makan. Itu aja. Tapi nggak dapat apa-apa. Allah karim. Memang hamba itu ya begitu nasibnya. Yang kedua, ini makanya nggak ada warisan hamba itu. Yang kedua, pembunuhan. La yarithul qatil. Nggak bisa, tidak boleh mayit itu atau mendapat warisan orang yang membunuh. La yurathu al-qatil atau la yarithul maqtulu al-qatila. Kata Nabi, tidak boleh orang yang membunuh itu mendapat warisan. Nah, membunuh ini bisa membunuhnya itu sengaja atau enggak sengaja. Contoh kata ulama, misalnya anaknya ini polisi, bapaknya buronan. Nauzubillah. Akhirnya pas dikejar-kejaran, anaknya sendiri yang ngejar, tembak, meninggal. Padahal anaknya nggak sengaja, mungkin pengen nembak kaki, kenanya dada, meninggal. Maka si anak nggak dapat warisan. Pokoknya menjadi sebab matinya anak atau menjadi sebab matinya mayit, lebih umum. Itu nggak dapat warisan. Misal, si bapak sakit, si anak jadi dokter ngasih resep, salah resepnya lagi. Tahu ini kan? Meninggal bapaknya, walaupun nggak sengaja, apalagi sengaja. Walaupun nggak sengaja, anak nggak dapat warisan. Gugur tuh, aduh apes gua. Salah ngasih resep. Allah karim. Juga sama kata ulama. Si anak jadi hakim, bapak jadi terdakwa. Putusannya vonis mati, anak nggak dapat. Atau sebaliknya, bapaknya yang jadi hakimnya, anak jadi terdakwanya, jadi tersangkanya. Vonis mati, nggak dapat. Karena dia menjadi sebab kematiannya si mayit. Jadi hati-hati banget, bawa orang tua hati-hati. Takut nggak dapat warisan. Terus yang ketiga, perbedaan agama. Beda agama ini nggak mesti ya Islam sama Nasrani, Islam sama Yahudi itu udah pasti dah nggak saling mewarisi. Bapaknya kaya apa, anaknya beda murtad, naudzubillah min dzalik. Itu tidak dapat. Atau juga sama perbedaan agama itu misalnya Yahudi sama Nasrani. Tapi kalau kata ulama itu bedanya, kalau sama-sama ahlul kitab ada pendapat masih bisa, maksudnya sama-sama Yahudi dan Nasrani masih bisa. Tapi Yahudi Buddha nggak bisa, karena Buddha itu bukan ahlul kitab.
gitu ya. Ataupun juga ateis, nggak punya agama sama sekali, ya, ini nggak bisa mewariskan. Nah, orang murtad, apesnya, orang murtad itu nggak bisa dapat warisan dari mana-mana. Dia dianggap punya agama sendiri. Misalnya, tadinya orang tuanya itu Islam. Orang tuanya ini Islam kan? Si anak ini murtad. Terus kemudian si anak ini murtad ini jelas nggak dapat. Lah kalau orang tuanya Kristen, sekarang anaknya masuk Islam, terus keluar Kristen lagi, paham nggak ini? Jelas nggak? Orang tuanya Kristen, anaknya masuk Islam, berarti kan? Terus keluar agama Kristen lagi, dapat warisan nggak? Nggak dapat. Karena si anak ini jatuhnya murtad. Murtad itu dalam fikih itu dianggap seperti punya agama sendiri. Dia nggak dapat dari Kristen, nggak dapat dari Yahudi, nggak dapat apa sudah. Ini ya, kalau secara hukum itu seperti itu, hukum Islam. Kemudian ini ini hanya ini aja jenis pembagian harta warisan. Ini pembahasan terakhir kita pada sesi kali ini ya. Ini hanya istilah-istilah saja. Ada nanti yang namanya furud, fardu atau furud, ada yang namanya asobah. Nah, hitungan pembahagian furud, fardu, itu pakai ketetapan yang sudah ditetapkan. Setengah, sepertiga, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ada 6. Namanya furud namanya. Furud, bukan jeruk furud. Ini 6 ini. Ini bahagiannya udah ditentukan. Asobah itu bahagian warisan yang enggak ditentukan. Dia dapat sisa aja. Setelah ahli yang dapat furud udah dibagi, kalau masih ada sisanya baru asobah. Itu yang dapat asobah namanya. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada furud, nggak ada ahli waris yang dapat furud, cuman yang ada asobah, berarti dia ngambil semuanya. Paham? Jelas ya. Jadi dahulukan dulu yang furud, yang pembagian secara tetap, baru sisanya buat yang asobah. Nanti asobah dibagi 3. Tapi ini hanya pendahuluan aja, ini hanya istilah-istilah aja. Nanti untuk lebih jelasnya pada pertemuan berikutnya. Ada asobah binafsi, dia bisa dengan dirinya sendiri dapat asobah. Ada asobah bil ghair, ini warisan asobah untuk ahli waris perempuan. Karena ada ahli waris laki-laki tertentu, bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Ini yang disebut lidzakar mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan, itu namanya asobah bil ghair. Ada asobah ma'al ghair, ini ahli waris perempuan karena ada ahli waris perempuan tertentu. Kalau asobah bil ghair, yang dapat itu perempuan, tapi karena ada ahli waris laki-laki. Kalau asobah ma'al ghair, asobahnya buat perempuan. Hukum ketentuan faraidnya asobah itu buat perempuan, tapi karena ada ahli waris perempuan yang lain. Itu aja bedanya. Tapi nanti cara hitungannya asobah itu intinya sisa. Kalau dia nggak punya temen, berarti dia ngambil semua. Kalau udah diambil semua sama yang furud, maka asobah nggak dapat apa-apa. Nah itu aja. Wallahu taala a'lam. Habis ini ada pertanyaan, silakan. Nggak pusing kan? Enggak lah. Aus doang.